Selamat pagi Bapak, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Dofan Antonius, NIM 17030800017, Prodi Sosiologi. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas ujian akhir semester dalam mata kuliah Perencanaan dan Kebijakan Sosial dengan judul Peran Guru dalam Menerapkan Semangat Belajar Siswa dalam mata pelajaran Sosiologi. Bab 1, Pendahuluan, Latar Belakang. Seiring dengan perkembangan zaman, dunia pendidikan menjadi salah satu kajian menarik untuk dibahas. Seperti yang telah diketahui bersama, pendidikan merupakan hal yang wajib untuk ditempuh oleh setiap orang. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dari pemaparan tersebut sudah jelas disebutkan bahwa pendidikan merupakan hal yang penting bagi perkembangan kognitif dan sikap dalam kehidupan setiap orang. Untuk mendukung keberhasilan dalam dunia pendidikan, pemerintah tentu memberikan perhatian khusus terhadap komponen-komponen yang berperan dalam pendidikan itu sendiri. Salah satu komponen pendukung pendidikan yang sering diperbincangkan adalah pendidik. Dalam hal ini, kualitas pendidik sangat berpengaruh pada pembentukan karakter dari peserta didiknya. Di masa mendatang, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Depdiknas, menjelaskan bahwa proses pendidikan dalam sistem persekolahan kita umumnya belum menerapkan pembelajaran sampai peserta didik menguasai materi pembelajaran secara tuntas. Akibatnya, peserta didik yang tidak menguasai materi pembelajaran meskipun sudah dinyatakan tamat dari sekolah. Kalau mutu pendidikan secara nasional masih rendah, dua dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa ada banyak faktor yang berpengaruh pada kualitas pendidikan di Indonesia. Salah satunya adalah peran seorang pendidik dalam proses pembelajaran. Pendidik memiliki beberapa peran dalam dunia pendidikan. Tujuan pendidikan sering dirumuskan untuk menyiapkan generasi muda menjadi orang dewasa, anggota masyarakat yang mandiri dan produktif, di mana fungsi sekolah. Erat hubungannya masyarakat pendidik dalam masyarakat memiliki dua sifat penting. Pertama, pendidikan mengandung nilai dan memberikan pribadi anak agar sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat. Untuk mencapai tujuan pendidik tersebut, maka guru berfungsi sebagai agen pendidik dalam mendidik setiap peserta didiknya, di mana salah satu perannya dalam dunia pendidikan adalah memotivasi siswa dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan di sekolah dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah motivasi belajar siswa, karena motivasi merupakan dorongan yang diberikan kepada individu untuk melaksanakan pembelajaran. Dengan adanya motivasi, siswa dapat lebih meningkatkan kemauan untuk belajar dan mampu berprestasi. Sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan formal secara sistematis telah menyediakan lingkungan pendidikan yang mendukung bermacam-macam kesempatan bagi siswa untuk melakukan berbagai kegiatan belajar, sehingga para siswa memperoleh pengalaman pendidikan untuk mendorong perkembangan ke arah suatu cita-cita dan tujuan yang akan dicapai. Maka diperlukan motivasi agar siswa tetap bersemangat dalam kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, guru sebagai salah satu komponen pendukung dalam pendidikan memegang peran penting sebagai motivator dalam proses pembelajaran. Dengan adanya motivasi dari guru yang mendorong pertumbuhan dan perkembangan sesuai arah tujuan pendidik yang memiliki latar belakang dan cakupan ilmu yang luas. Pembelajaran sosiologi diangkat sebagai topik penelitian karena mata pelajaran sosiologi dianggap sebagai mata pelajaran yang mempelajari tentang masyarakat, sehingga membutuhkan pemahaman lebih untuk mempelajarinya. Sedangkan faktanya, ada di antara siswa yang kurang termotivasi untuk belajar karena hanya belajar secara teoritis di sekolah, sedangkan hal tersebut membutuhkan praktik sikap di lingkungan masyarakat tempat siswa tersebut berada. B. Fokus penelitian. Pada penelitian ini,
Pada penelitian ini, penentuan fokus berdasarkan dari hasil analisis di atas bahwa adanya motivasi belajar siswa pada pelajaran sosiologi dilatar belakangi oleh beberapa faktor yang menyebabkan peran guru dalam meningkatkan motivasi belajar. Adapun fokus masalah dalam penelitian ini sebagai berikut. Bagaimana peran guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa SMA Negeri 1 ND? 2. Kendala apa yang harus dihadapi guru sosiologi dalam meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran sosiologi? C. Tujuan penelitian. Berdasarkan fokus penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut. Untuk mendeskripsikan bagaimana peran guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang kedua, untuk mendeskripsikan kendala yang dihadapi guru sosiologi dalam meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran sosiologi di SMA Negeri 1 ND. Manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini diharapkan memberikan dampak terhadap lembaga pendidik, khususnya komponen di dalamnya, yaitu guru dan peserta didik, serta perkembangan yang lebih baik dalam kinerja seorang guru. A. Bagi lembaga memberikan sumbangan kepada masyarakat luas, khususnya lembaga pendidik, berupa informasi secara teoritik tentang peran guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran sosiologi di SMA Negeri 1 ND. B. Bagi pendidik, menjadi tambahan bagi seorang pendidik untuk memberi kemudahan belajar kepada peserta didik, agar peserta didik lebih giat dan mampu mengikuti pelajaran dengan maksimal. C. Bagi peneliti, dapat menambah dan mengembangkan wawasan keilmuan penulis berkaitan dengan peran guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran sosiologi. Bab 2. Kajian pustaka. Pertama, guru. Guru adalah titik sentral pendidikan. Pengajar maupun pengabdian guru ada pada peserta didik. Peran ini mendorong guru untuk tahu banyak tentang kondisi peserta didik di tiap jenjang. Selain itu, kesuksesan guru ditentukan pula oleh penguasaan materi, cara menggunakan pendekatan dan strategi yang tepat, serta dukungan sumber, alat, dan media pembelajaran yang cukup. Jika diamati secara lebih mendalam, proses pembelajaran mengajar yang terjadi dalam pendidikan formal di sekolah melibatkan komponen pengajaran yang saling berinteraksi. Ketiga komponen tersebut adalah guru, isi materi, dan siswa. Dalam kegiatan belajar, guru memiliki 3 tugas utama, yaitu merencanakan, melaksanakan, dan memberikan timbal balik. Peran utama guru. Guru meningkatkan peranan dan kompetensinya karena proses belajar mengajar dan profesinya sebagian besar ditentukan oleh peranan dan kompetensi guru. Guru yang kompeten akan lebih mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan selalu mengelola kelasnya sehingga hasil belajar siswa beberapa pada tingkat optimal. Peranan dan kompetensi guru pada proses belajar meliputi banyak hal, antara lain pengajar, pimpinan kelas, pembimbing, pengatur lingkungan, partisipan, ekspeditor, perencana, supervisor, motivator, penanya, evaluator. Tinjauan motivasi belajar. Motivasi belajar. Ada 2 prinsip yang digunakan meninjau motivasi. Pertama, motivasi dipandang sebagai suatu proses pengetahuan. Proses ini akan membantu tentang menjelaskan kelakuan yang akan kita amati dan memperhatikan kelakuan lain pada seseorang. Motivasi dimulai dari adanya perubahan energi dalam pribadi. Perubahan motivasi dalam sistem neuropsikologis dalam organisme manusia, misalnya karena terjadi perubahan sistem pencernaan maka timbul motif lapar. Tapi ada juga perubahan energi yang tidak diketahui. Motivasi ditandai dengan timbulnya perasaan afektif arousal. Mula-mula merupakan ketegangan psikologis, lalu merupakan suasana emosi. Suasana emosi ini menimbulkan kelakuan yang bermotif. 3. Motivasi ditandai dengan reaksi. Motivasi ditandai dengan reaksi untuk mencapai tujuan pribadi. Yang bermotivasi mengadakan respon-respon yang tertuju pada satu tujuan. Respon itu berfungsi mengurangi ketegangan yang disebabkan oleh perubahan energi dalam dirinya. B. Komponen dalam motivasi. Motivasi memiliki 2 komponen, yaitu komponen dalam
dan komponen luar. Komponen dalam adalah komponen dari perubahan diri seseorang, keadaan merasa tidak puas, dan ketegangan psikologis. Komponen luar adalah apa yang diinginkan seseorang, tujuan yang menjadi arah kelakuannya. Jadi komponen ialah kebutuhan yang ingin dipuaskan, sedangkan komponen luar ialah tujuan yang hendak dicapai. C. Lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 ND. Data dan sumber data. Data merupakan hal yang sangat esensi untuk menguak satu permasalahan, dan data juga diperlukan untuk menjawab fokus penelitian. Penelitian ini menggunakan data-data diperoleh dari dua sumber, yaitu data primar, yaitu yang diperoleh dari sumbernya secara langsung, diamati dan dicatat secara langsung, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan pihak terkait, yaitu siswa SMA Negeri 1 ND. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari data yang sudah ada dan mempunyai hubungan masalah yang diteliti, yaitu meliputi literatur yang ada untuk dijadikan rujukan dan penelitian ini. Data diperoleh dalam melakukan observasi terhadap guru sosiologi, siswa IPS, wakil kepala sekolah, bagian kurikulum. Dokumentasi data didapat dari data sekolah, peringkat prestasi belajar siswa. Prosedur penelitian. Untuk mendapatkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan bagi peneliti, maka dalam penelitian digunakan pengumpulan data sebagai berikut. Yang pertama, tahap persiapan, menentukan lokasi penelitian, mengamati kondisi tempat penelitian, memilih narasumber utama, dan mempersiapkan alat-alat peneliti dan etika penelitian. 2. Tahap penelitian lapangan. Dalam tahap penelitian lapangan termasuk persiapan diri peneliti sebelum terjun ke lapangan dan mengumpulkan data. 3. Tahap analisis dan data yang dilakukan setelah tahap pengumpulan data di lapangan selesai. 4. Menuliskan hasil penelitian. Teknik pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan sesuatu yang sangat penting dalam penelitian ilmiah. Pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlakukan dalam penelitian ini. Sekian hasil presentasi tugas ujian akhir semester dari saya. Selamat siang dan terima kasih.